Tahukah Anda bagaimana sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengawasi jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia? Apakah pengawasan pajak hanya dilakukan ketika seseorang diperiksa? Ternyata tidak. DJP memiliki sistem pengawasan yang panjang, mulai dari perencanaan, analisis data, permintaan klarifikasi, hingga evaluasi berkala. Pada video ini, kita akan membahas secara ringkas alur pengawasan pajak DJP berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 05 PJ 2022 dalam 5 bagian utama. Mari kita mulai. Direktorat Jenderal Pajak merupakan organisasi besar yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Secara organisasi, DJP memiliki kantor pusat yang terdiri atas 1 sekretariat, Direktorat Jenderal, 14 direktorat, dan 4 tenaga pengkaji. Di lapangan, DJP didukung oleh jaringan kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu 34 kantor wilayah, 4 KPP wajib pajak besar, 9 KPP khusus, 38 KPP Madya, 301 KPP Pratama, 204 KP2KP, serta 4 unit pelaksana teknis. Dalam proses pengawasan, beberapa unit memiliki peran utama, seperti Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, serta seluruh Kanwil dan KPP di Indonesia. Tahap pertama dalam sistem pengawasan adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kantor pusat DJP, kantor wilayah, hingga kantor pelayanan pajak. Pada tahap ini, DJP menyusun kebijakan, strategi pengamanan penerimaan pajak, strategi pengawasan nasional, serta fokus analisis data perpajakan. Setelah strategi ditetapkan, DJP menentukan prioritas pengawasan. Di tingkat pusat, prioritas tersebut dituangkan dalam Daftar Sasaran Analisis atau DSA. Di tingkat Kanwil juga disusun DSA sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Sedangkan di tingkat KPP, disusun Daftar Prioritas Pengawasan atau DPP yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan kata lain, pengawasan tidak dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan analisis data dan prioritas yang telah direncanakan. Setelah perencanaan selesai, DJP memasuki tahap pelaksanaan. Tahap ini terdiri dari 3 kegiatan utama. Pertama adalah penelitian kepatuhan formal. Pada tahap ini, DJP memeriksa apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban administrasi, seperti ketepatan waktu pembayaran pajak, penyampaian SPT, status PKP, maupun kewajiban formal lainnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DJP dapat menerbitkan surat imbauan, surat tagihan pajak, surat teguran, ataupun mengusulkan pemeriksaan lebih lanjut. Tahap kedua adalah penelitian kepatuhan material. Berbeda dengan penelitian formal, tahap ini lebih fokus pada isi dan substansi data perpajakan. Petugas melakukan validasi dan analisis terhadap berbagai data untuk mengetahui apakah terdapat indikasi ketidakpatuhan. Apabila ditemukan indikasi tersebut, maka masuk ke tahap ketiga, yaitu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, atau yang lebih dikenal dengan SP2DK. Melalui SP2DK, wajib pajak diminta memberikan klarifikasi atas data yang dimiliki DJP. Hasil SP2DK bisa beragam, mulai dari tidak ditemukan masalah, perubahan data wajib pajak, pengawasan lanjutan, usulan pemeriksaan, hingga indikasi tindak pidana perpajakan apabila ditemukan bukti yang kuat. Pengawasan tidak berhenti setelah SP2DK ataupun pemeriksaan selesai. Seluruh proses kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kantor pusat, kantor wilayah, hingga kantor pelayanan pajak. Beberapa aspek yang dipantau meliputi pelaksanaan strategi pengawasan, realisasi penerimaan pajak, hasil pengawasan wajib pajak, tindak lanjut yang dilakukan, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilaksanakan secara berkala, umumnya setiap triwulan, agar DJP dapat mengetahui apakah strategi pengawasan berjalan efektif atau perlu dilakukan perbaikan. Jika seluruh proses tersebut diringkas, maka alur pengawasan DJP dimulai dari pengumpulan data perpajakan, selanjutnya dilakukan perencanaan pengawasan berdasarkan analisis risiko. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengawasan melalui penelitian kepatuhan formal dan material. Apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan, DJP menerbitkan SP2DK untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak. Setelah klarifikasi diterima, DJP menentukan tindak lanjut yang sesuai, seperti pembetulan SPT, pemeriksaan, penagihan,
atau pemutakhiran data. Seluruh proses tersebut kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dengan sistem ini, DJP berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan penerimaan negara. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami bagaimana mekanisme pengawasan pajak bekerja di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya mengenai perpajakan, laporan BPK, dan kebijakan fiskal Indonesia. Terima kasih telah menonton.